Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Setia Purwanto yang saya hormati, Bapak Adi Poyo dan Pak Harjono beserta rombongan dari Karanganyar Jumapolo yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Solihin dari Jepara sempat hadir, Pak Suharto dari Demak yang alhamdulillah tadi siang sudah hadir di Padepokan kami, Padepokan Patrap Surakarta. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih senantiasa dapat melaksanakan aktivitas pada setiap malam Jumat, yaitu siaran langsung dari FB beliau Bapak Setia Purwanto. Semoga bapak-bapak dimanapun berada bisa menyimak akan mengikuti siaran tersebut. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah umat yang berhak mendapatkan syafaatnya fid dunya wa dunya hatal akhirah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk beberapa hari ke depan insya Allah saya sama Pak Poyo akan silaturahmi ke grup Gresik, sekaligus mau ziarah di salah satu guru besar kita di Pasuruan. Namun ziarah tersebut bukanlah program resmi dari yayasan, tapi merupakan kesadaran dari kami selaku salah satu jamaah. Barangkali ada bapak-bapak atau bapak-bapak atau saudara-saudara lain yang mau ikut bergabung untuk ziarah di makam Pasuruan, kami persilahkan nanti pada tanggal 30. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya sapa dulu ya jamaah dimanapun berada, dari Solo, Bandung, Aki Sunan, kemudian dari Gresik Mas Dandi, dari Surabaya Pak Yai Samsul, Mbah Yayin dari Kediri, selamat malam Mbah Yayin. Mas Doni dari Jombang, kemudian dari Pak Asman Malaysia, selamat menjalankan amanah. Pak Helmi, Pak Halim, selamat Pak Halim. Mas Sutrisno, kemudian ada teman-teman lain juga dari Mas Limin, juga selamat malam, selamat menjalankan amanah. Dan teman-teman lain juga yang dimanapun berada, mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu dimanapun berada, kami mengucapkan selamat menjalankan amanah. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, perlu kami ulangi lagi bahwasanya adalah dzikir nafas dan patrap adalah salah satu dari metode sekian banyak metode dalam spiritual. Dzikir nafas ini adalah metode atau spiritual yang nyata, bukan sekedar spiritual yang hanya sebatas dibaca, dipahami saja, tapi merupakan harus ada aplikasi nyata, sehingga hasilnya pun insya Allah nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sekiranya ada banyak hal-hal yang belum paham atau mungkin request dari materi-materi dari kami di Padepokan Patrap sudah disediakan, mau dzikir nafas level 1 sampai level 4, bahkan sekarang udah ada level 5 Sibegoh. Bukan Sibegok. Sibegok Pak Poyok nanti. Sibegotullah, artinya celupan Allah. Bapak Ibu pemirsa FB Setia Purwanto, nggak ada TV dari pemirsa FB. Kiranya hanya itu yang perlu saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar.
untuk selanjutnya, sebagai acara selanjutnya, saya serahkan kembali kepada beliau, Bapak Setia Purwanto. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, alhamdulillah. Sekarang semua orang bisa siaran, Pak. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, dan kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang ada di Padepokan, Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti siaran kami di Padepokan. Alhamdulillah, kita digerakkan oleh Allah untuk terus belajar lurus ke Allah. Ya, jadi pelajaran-pelajaran yang kita terima itu sebenarnya kalau ditarik, jadi intinya apa? Sebenarnya intinya apa? Intinya itu sebenarnya ya di Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya, jalan yang lurus. Kita meniti jalan yang lurus kepada Allah. Intinya itu saja. Jadi, kita berpedoman bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup. Petunjuknya itu orang mau ke Allah itu ya di Quran itu. Nah, ternyata Al-Quran yang 30 juz itu saripatinya itu ada di Al-Fatihah. Induknya, babonnya itu ada di Al-Fatihah. Nah, intinya dari babon, intinya dari Al-Fatihah itu ada di ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita bisa menjalankan ihdinas siratal mustaqim, kita bisa menjalankan lurus ke Allah, maka kita akan menguasai Al-Fatihah. Kalau kita menguasai Al-Fatihah, kita akan menguasai 30 juz. Menguasai bukan hafal ya, beda. Hafal dan mengerti itu beda. Nah, semua Al-Quran 30 juz itu kalau diintikan gitu ya ternyata lurus ke Allah. Ada Quran yang isinya belok ke Allah? Belok dari Allah ada? Enggak ada. Jadi 30 juz sebanyak itu, tebalnya sekian ratus halaman itu intinya itu isinya itu lurus ke Allah. Tidak belok ke Allah. Jadi semuanya itu adalah lurus ke Allah. Makanya kita harus paham bagaimana untuk mempelajari Al-Quran. Ya, karena apa yang ada dalam Quran itu adalah petunjuk hidup. Ya, petunjuk hidup. Petunjuk kemana? Ke Allah ternyata. Maka jalan yang lurus itulah jalan kita. Makanya banyak orang belajar Al-Quran dengan berbagai macam pemahaman. Ya, pemahaman itu kalau sampai tidak didasari oleh lurus ke Allah, pasti akan belok daripada
apa yang sebenarnya dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, jadi kuncinya adalah lurus. Jiwa kita ini lurus, memahami Al-Quran harus lurus. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kita baca, ta'awud itu kita baca ketika kita membaca Al-Quran. Agar apa? Agar kita tidak tergoda untuk belok. Untuk belok dari Allah. Kalau sudah belok dari Allah, apakah Al-Quran bisa ditafsirkan belok dari Allah? Bisa. Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Karena Quran itu adalah multitafsir. Apalagi ayat-ayat yang mutasyabihan, ayat-ayat yang bisa dibawa kemana-mana. Itu sangat mungkin sekali. Tapi kalau jiwanya lurus ke Allah, itu akan terjaga dari tafsir-tafsir yang yang artinya tidak dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya seorang ahli tafsir itu ya memang berat, selain memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, juga memiliki jiwa yang lurus ke Allah. Kalau hanya tafsir aja itu, kalau hanya ahli tafsir aja tanpa lurus ke Allah itu sama dengan ahli bahasa. Nah, ahli bahasa, ahli sejarah, nah itu bisa. Kalau sudah ahli bahasa, ahli sejarah, itu bisa membahas tafsir Al-Quran. Makanya penafsir kalau tidak belajar makrifat ya, penafsirannya pasti berdasarkan kebahasaannya, kesejarahannya. Di makna-makna yang memang lurus ke Allah itu pasti tidak akan terpenuhi di dalam penafsiran yang dia lakukan di dalam tafsir Al-Quran tersebut. Nah, perjalanan kita dari waktu ke waktu sampai nanti ajal menjemput tidak lain adalah selalu lurus kepada Allah. Dari dulu, dari awal kita belajar sampai nanti itu ya lurus ke Allah. Lurus ke Allah ini menjadi satu pegangan yang bagi orang yang baru maupun orang yang lama itu mudah gitu. Orang yang baru paham tentang lurus ke Allah, paham. Orang yang lama paham. Loh, kok sama? Sama. Nah, saya baru datang, saya baru belajar bagaimana, sama aja. Karena pegangannya apa? Lurus ke Allah, sudah. Jadi sangat mudah belajar di sini, sangat memungkinkan kerja. Kalau sudah lama itu levelnya ini ya, kalau baru makomnya baru makom basic gitu ya, enggak ada. Karena lurus ke Allah itu tinggal diri kita ini, lurus apa enggak kan gitu kan. Kalau sudah sering ke Padepokan, sudah sering latihan di sini, tapi kalau masih belok ke selain Allah, ya tetap keluar jalur. Ya, meskipun senior, apakah ada senior-senior yang malah keluar jalur? Ya ada, namanya orang. Sudah diajak lurus ke Allah, masih belok ke selain Allah. Jangan mikirin khodam, malah mikirin khodam. Malah lucu. Jangan lurus ke Allah loh, nanti kamu kemasukan jin. Loh, malah lucu tau. Kan gimana itu loh. Pemahamannya itu bagaimana? Saya sudah enggak ke Padepokan lagi, lah kenapa? Takut dengan jin. Nah, ini kan lucu nih. Padahal kita di sini itu lurus ke Allah. Ada jin enggak ada jin itu bukan urusan kita. Peduli amat itu. Kalau bahasa sekarang itu EGP. Tahu EGP? Emang gue pikirin. Jin itu di EGP saja sudah. Misalnya
panjenengan sudah pernah belajar ilmu yang memakai khotam. Apakah harus dihilangkan? Tidak usah dihilangkan. Ya kan? Abaikan saja. Asal tidak dipanggil-panggil gitu loh. Asal tidak ya dipanggil ya. Disebut-sebut. Nah, sudah tidak perlu. Nah, sekarang di sini tuh sudah ada Allah. Jinnya masih mau ikut kita atau jinnya nggak ikut kita, itu terserah jinnya. Ya kan? Masa ikut nggak boleh? Mas, aku ikut sama kamu ya Mas. Jangan. Ya nggak perlu. Biarin. Ya. Saya tadi cerita ya sama Pak Solihin. Di Padepokan itu banyak jinnya. Nggak percaya, tanya sama Pak Poyo. Mana tidur? Ya Pak Poyo ya? Oh iya. Ya, saya nggak nakut-nakuti ya, memang ada, tapi ya biarin aja. Yang penting lampunya saya terang, gitu loh. Karena masalah jin itu ternyata juga ada pengaruh dari lighting juga, pencahayaan. Apakah jin takut dengan cahaya putih? Ya enggak, ya tetap ada. Tapi pikiran kita ini sudah tidak terbawa oleh alam jin. Jadi masalah jin yang sering ditanyakan ke kita, masalah khotam, masalah hal-hal gaib, saya minta untuk diabaikan, ya, atau ditinggalkan. Kita sudah punya yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rajanya gaib, bahkan pencipta gaib yang menciptakan alam gaib. Kalau masih bermain di alam gaib ya itu masih anak-anak kan gitu ya. Kalau masih bermain di alam gaib, jin, khotam itu masih alamnya masih alam anak-anak. Sekarang kita masuknya kepada Allah yang menciptakan alam gaib. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi alam gaib atau yang menciptakan alam gaib? Yang menciptakan. Yang menciptakan. Nah, saya pakai alasan seperti ini sehingga orang yang yang masih syirik, yang masih musyrik itu rela meninggalkan. Tapi kalau kamu nggak boleh syirik, itu pasti marah kan. Tapi kalau ayo kita ke Allah aja, lebih hebat mana? Lebih hebat yang menciptakan alam gaib atau lebih hebat alam gaibnya? Nah, gitu. Oh iya ya, alam gaib. Yang menciptakan alam gaib itu yang lebih hebat. Ya. Apa yang lebih hebat di dalam kita mendalami ilmu tentang ketuhanan itu? Artinya kita masuk ke dalam wilayah yang menciptakan alam gaib, bukan alam gaibnya. Ya. Di dalam ilmu yang menciptakan alam gaib ini, artinya ilmu ketuhanan, ilmu ketauhidan, kenapa lebih hebat daripada alam jin dan sebagainya? Itu karena di dalam proses kita mendekat kepada Allah, menyadari Allah, itu kita belajar untuk mengenalkan ego. Jadi kita belajar untuk merendahkan diri kita, kita belajar untuk tidak bisa apa-apa, kita hanya berlindung kepada Allah. Nah, itu yang membuat lebih hebat daripada ilmu alam gaib tadi, Pak. Kalau orang belajar tenaga dalam, orang belajar kekuatan-kekuatan gaib, pasti menggunakan egonya, kan? Entah dengan tahan nafas, mengatur nafas, dengan bacaan-bacaan tertentu, mereka merasa bisa. Merasa bisa, nol sudah. Ternyata setelah kita pelajari bahwa serangan-serangan tenaga dalam, bahkan serangan-serangan
santet dan lain sebagainya itu tidak akan bisa menyerang kalau orang itu pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah, mohon perlindungan itu nggak bisa, Pak. Hipnosis, gendam itu kalau orang sudah sadar Allah, pasrah kepada Allah, nggak bisa dihipnosis. Nah, kalau belajar hipnosis, nah, boleh dicoba. Kalau belajar hipnosis, kita pasrah aja sama Allah, sambil silahkan saya dihipnosis. Nah, tapi sikap kita ini pasrah kepada Allah, itu nggak bisa dihipnosis. Karena fokus kita bukan pada yang menghipnosis, tapi fokus kita kepada kepasrahan kepada Allah, nggak bisa dihipnotis gitu. Kita dengan kiriman-kiriman apalah yang orang jahat dengan maksud tidak baik itu tetap tidak bisa. Mengirimi tenaga dalam yang pakai apa? Wah, pukulan jarak jauh itu orangnya pasrah begini, nggak bisa di tenaga dalam itu. Oh, pasrah, aku pasrah ya, serangan itu, nggak terlempar, nggak akan terlempar. Nah, sikap pasrah kepada Allah, sikap berlindung kepada Allah, ini yang menjadikan ilmu tauhid ini lebih tinggi daripada ilmu gaib-gaib tadi. Ya, ilmu gaib. Karena kita ini kalau sudah la haula wala quwata illa billah, nggak bisa apa-apa. Itu juara. Gitu. Orang dimarahi coba, ya udah dimarah nggak bisa apa-apa. Kira-kira yang marah tambah marah atau akan turun marahnya? Orang marahnya turun atau tambah marah? Turun. Berarti yang menang yang marah atau yang menang yang dimarahi? Yang dimarahi. Kita pasrah misalnya. Orang ini mau marah sama kita. Orang mau marah, mau mukul. Kita sikapnya pasrah. Terus nggak jadi mukul, Pak. Yang menang yang mau mukul atau yang mau dipukul? Yang mau dipukul karena sudah berhasil meredam emosi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita belajar ilmu tauhid ini tidak lain adalah agar kita lurus ke Allah. Kita terhindar dari perilaku yang menduakan Allah, yaitu syirik. Kita menghindarkan kita dari perilaku yang mempercayai hal-hal yang gaib. Yang gaib itu ada, tapi kalau mempercayai kekuatan gaib kemudian kita meminta kekuatan gaib itu, kan itu namanya ya menduakan Allah kan akhirnya. Jadi kita tetap fokus kepada Allah. Kalau ada hal-hal gaib yang mengganggu ya kita berlindungnya kepada Allah. Kalau kita mempelajari surah An-Nahl untuk menghindari hal-hal yang gaib. Kul a'udzu itu sudah kata kunci, Pak. Ya, makanya itu diletakkan di awal. Kul a'udzu. Katakanlah aku ini berlindung kepada Rabbi, dengan Tuhannya manusia. Kul a'udzu birabbin nas. Sudah kalau sudah berlindung itu sudah menangan. Betul enggak? Jadi tidak melawan. Masalahnya urusan gaib itu seringkali kita tuh melawan. Diganggu sama jin, minta sama kiai, kiai ngasih amalan, itu kan sama saja melawan dengan jin. Di Quran jelas kok, nggak usah dilawan, berlindung saja kepada Allah. Oh, saya diganggu, Pak, oleh orang, Pak. Dagangan saya nggak laku ini, Pak. Minta ke kiai, minta amalan untuk melawan yang ganggu. Nggak perlu dilawan, namanya gaib, nggak perlu dilawan.
Nek genah menungsane kuwoplok-plok. Kalau jelas orangnya gitu loh Pak, atau kamu mengganggu ya? Nah gitu, wong ini nggak jelas. Sesuatu yang nggak jelas itu ya kita berlindung kepada Allah. Nah itu cara. Jadi Bapak Ibu, kita lurus ke Allah ini sampai hal-hal yang bersifat gaib seperti itu, kita tetap lurus ke Allah. Dalam hal apapun tetap lurus ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka doanya ya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wajib loh Pak itu. Wajib loh. Satu rakaat satu permohonan kan. Kalau 5 rakaat, 4 rakaat misalnya, bacanya ya. Kalau nggak baca ihdinas siratal mustaqim, sholatnya sah apa tidak? Tidak. Makanya ketika kita dalam keadaan kena godaan, nah, kena godaan itu kita mau lurus atau belok. Nah, itu loh. Mau lurus atau belok? Ya, kalau mau belok ya sana minta jambi-jambi, minta amalan-amalan. Amalan itu tidak untuk ini itu, Pak. Amalan itu adalah untuk beribadah. Tidak ada hubungannya dengan ini itu. Kalau ini itu ya sudah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, selesai. Minta aja perlindungan kepada Allah, udah diem. Itu kalau sudah terbiasa, Pak. Biasanya serangan itu waktunya malam, betul nggak? Kadang-kadang mimpi itu diserang orang, Pak. Nanti ketika mimpi itu refleks. Jadi diserang itu pasrah, mohon sama Allah, ya Allah lindungi saya. Itu serangan hilang. Nggak perlu dilawan. Dilawan kesel menggeh-menggeh, ketakutan malahan. Karena nggak akan mungkin bisa menang. Kita punya ilmu apa? Mau melawan orang yang tirakatnya kuat. Ahli-ahli sihir, ahli-ahli perdukunan itu dia berani puasa. Kita berani puasa sampai 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam. Puasa Ramadan aja. Apalagi itu tidak makan, tidak minum selama 40 hari 40 malam coba. Dia berani bertapa di gua. Kita berani bertapa di gua. Suruh bertapa di itikaf di masjid aja. Sambat. Kita kalah Pak kalau sama dukun Pak. Makanya jangan mengandalkan keakuan. Keakuan kita akan kalah. Dengan keakuan dukun. Sudah. Dukun itu kalahnya ya sama Allah. Jadi nggak usah repot-repot, nggak usah pakai puasa, nggak usah ritual macam-macam. Ya Allah lindungi saya ya Allah. Sudah selesai. Enak. Misalnya anak kita selalu diikuti oleh jin misalnya kan. Nah, kalau kamu merasa diikuti, kamu minta perlindungan sama Allah. Ya Allah lindungi saya ya Allah. Udah. Obatnya cuma itu. Loh itu dasarnya Quran kok. Surat Anas, Falak, kan jelas lah. Sangat jelas. Jadi di Quran tipu daya setan itu sangatlah lemah. Cuma nek setan jin kok diikuti ya memang orang nontek Pak. Gitu, makanya orang kesurupan itu minta macam-macam. Aku mau keluar dari sini, asal minta syarat loh Pak. Syarat ini, syarat ini, syarat ini, syarat ini. Suwen. Kamu minta apa? Oke, saya tak ngomong sama yang ini dulu.
si A yang kesurupan dulu Pak. Oke, nanti kita penuhi. Tapi aku tak ngomong sama si A dulu. Si A itu yang, jadi kan kesurupan itu bawah sadar. Aku tak ngomong sing sadar sih, sang sadar itu kan bisa diajak komunikasi. Sakjane sebenarnya ketika kesurupan dan tidak kesurupan itu satu sebenarnya, bukan ini sebenarnya satu. Oke lah, aku nanti kita penuhi. Aku tak ngomong sama yang kesurupan dulu, misalnya gitu. Si A, si A, kamu dengerin aku nggak ini? Nah, kalau kamu denger aku, anggukkan kepala. Oh, denger nggak? Nah, gitu nyambung. Nyambung kepada yang kesurupan, bukan yang nyurupi, tapi kepada yang kesurupan. Oke, berarti kamu masih dengar aku ya? Walaupun hanya angguk kepala. Sekarang gini, aku minta kamu pengen ini kan, pengen terbebas toh dari kesurupan ini. Nah, mantuk ya. Kalau gitu, kamu tak ajak ke Allah, mau ya? Biar kamu terbebas. Nah, ketika dia diajak ke Allah, terus ke Allah. Ayo ke Allah kita. Sebut nama Allah dalam hatimu terus. Tapi dipimpin terus, jangan dilepas ya. Allah, 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 Allah. Ketika dia mau diajak naik, sadar ya. Wes, namanya sudah sadar ya sudah. Ini namanya kesurupan tuh gitu Pak, karena ini bukan wilayah fisik. Wong kesurupan waktu kan dipijet, mantek biru-biru itu nggak ada hubungannya dengan fisik. Kesadarannya aja dibangkitkan. Orang metu tak pencet tuh, orang metu tak pencet tuh. Meskipun dia kesakitan, tapi kesakitan ini kesakitan fisik. Tapi alamnya masih alam kesurupan. Jadi dia diajak untuk ke Allah. Dia sadar gini sudah selesai. Wong itu masalah kesurupan itu masalah kesadaran itu. Ya, masalah kesadaran. Sehingga perlu pembangkitan kesadaran lebih jelas, lebih clear. Ya, Bapak Ibu, dari lurus ke Allah sampai membahas orang kesurupan. Ya, karena tadi sebelum ini diskusi tentang kesurupan ya. Jadi memang di sini tidak ada materi khusus. Cuma memang intinya saya sampaikan tadi harus lurus ke Allah. Nah, salah satu bentuk lurus ke Allah itu kan ya hati kita itu hanya bergantung kepada Allah, tidak kepada alam-alam gaib, termasuk keyakinan-keyakinan tentang jin-jin yang mengganggu. Kalau kita yakin ada jin mengganggu, maka kita terganggu. Kalau kita yakin tidak ada yang mengganggu, maka tidak akan terganggu. Jadi kalau ada orang yang merasa terganggu dengan jin, lurus saja ke Allah. Ya, tidak usah ngusir jin. Tubuh kita mbok arep akeh jin, meskipun tubuh kita ini banyak jin, enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi jangan diyakini gitu loh. Jangan dipercayai kekuatannya, pengaruhnya. Itu. Karena banyak pasien saya atau klien-klien saya itu gara-gara disugesti oleh ustadz bahwa dirinya ada jin, itu gangguan psikisnya nemen tadi ya. Gangguan psikisnya tambah-tambah. Awalnya cuma gara-gara dia konflik dengan suami. Ya kan? Terus suaminya karena istrinya sering marah-marah, kemudian suaminya bawa ke ustadz, Pak. Oh, ustadz. Dikatakan sama ustadz bahwa ini ada gangguan jin. Kan jadinya ini kan nambah permasalahan kan. Sebelumnya dia tidak meyakini bahwa dirinya tidak ada jin, setelah dikatakan oleh ustadz, iya saya ada jinnya.
Akhirnya apa? Ketika si istri, si perempuan ini marah-marah, dia akan ngeles. Ini yang marah bukan saya. Ini yang marah adalah jin yang ada dalam diri saya. Loh. Kan jadinya, karena saya lihat ketika orang itu sudah disugesti bahwa dirinya ada jin, selama dia meyakini bahwa dirinya ada jin, jin jangan keluar dari dirinya. Mbok diruqyah, mbok dibacakan Quran macam-macam. Itu kalau dia masih meyakini bahwa dirinya ada jinnya, ya tetap dia akan jinnya kok tetap ada. Kan malah menambah gangguan psikis yang di. Nah, makanya cara menghilangkannya tadi, jangan mempercayai kekuatan jin yang ada dalam dirinya, abaikan saja. Wong ini ya alam gaib, namanya alam gaib itu serasa digagas, yang penting lurus ke Allah. Lurus ke Allah juga gaib loh, Pak. Betul nggak, Pak? Alam jin gaib, lurus ke Allah juga gaib. Sama-sama gaib. Daripada ke jin kan mending ke Allah. Daripada kejinan. Daripada kejinan kan mending ke Allahan, Pak. Daripada kita ke ini, daripada kita lebih baik ke Allah. Nah, itu kita akan terlindungi. Ini maaf saya bercerita gini itu karena ya ingin meluruskan, dan ternyata saya buktikan dalam beberapa kali mimpi saya itu ya kayak diserang begitu. Saya nggak melawan, saya nggak berserah aja kepada Allah, dan ternyata hilang sendiri, Pak. Selap lama-lama hilang itu, ya sudah. Jadi berserahlah, aku mau diserang-serang aja lah, silahkan. Aku tak serah kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nah, itu ternyata oh ini Allah mengajarkan saya, ini loh kuncinya untuk menghadapi gangguan jin itu. Dan ternyata di Quran pun ada, jadi tidak menyimpang. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana saja yang mengikuti live kami FB dari Padepokan Patrap Surakarta, Gumpang Kartosuro, dan juga kawan-kawan kami yang saat ini hadir, ya. Ada tadi Mas Beken, Pak Arto dari mana Pak? Dari Demak, Mas Mul, Pak Wahid Sukoharjo. Pak, belum perkenalan ini Pak panjenengan? Nggih. Riyadi Pak, saking Nogosari. Saking Nogosari. Pak Arjono, saking Jemapolo. Mas Mul, kemudian Pak Solihin nggih? Dari Jepara. Panjenengan Pak, malah dereng tepangan. Agus Jemapolo. Pak Agus Jemapolo. Sumadi Jemapolo. Pak Sumadi yang Jemapolo. Mas Imam Jumapolo, terakhir Pak Anto Jumapolo. Sugarjo. Oh, Pak Poyo ketinggalan kan yang buri dewe dah. Ora masuk daftar. Baik. Baik, Bapak Ibu, dan salam untuk yang sedang menyaksikan kami live di FB. Semuanya saja, Malaysia, Indonesia, atau di tempat lain. Ya, baik. Mari kita lanjutkan dengan kita berzikir, belajar sadar Allah, berzikir nafas, sadar Allah. Siapkan ini tempatnya Bapak Ibu yang ada di rumah. Boleh bersila, ya. Boleh duduk timpuh. Ini kita lihat kawan-kawan sudah mulai persiapan untuk duduk timpuh. Silakan duduk timpuh atau bersila. Cuma kalau duduk timpuh itu ya ini saya pun juga duduk timpuh. Ya 30 menit gitu ya terasa. Bukan kemeng Pak, nopo istilahnya. Malah nggak terasa kakinya itu loh Pak, nopo namanya. Kebas sampai nggak terasa kaki, ya. Baik.
Nah, ini saya terapi dulu. Terapinya saya buat gini biar geringingannya hilang. Geringingan apa kebasnya hilang. Oke, duduk bersila juga tidak apa-apa karena menyesuaikan sajalah ya. Menyesuaikan posisi masing-masing. Nah, oke. Baik. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bersandar di sofa, duduk di sofa, atau kalau berjamaah yang seperti di sini menyesuaikan. Atau kalau sambil berbaring ya enggak apa-apa. Berbaring di tempat tidur. Bagus lagi katanya pakai headset ya. Jadi mendengarkan suara saya sambil tiduran. Tapi biasanya karena keadaan rileks itu kalau nggak kuat kesadarannya akan masuk ke alam tidur atau alam bawah sadar. Baik. Ini saya lihat teman-teman di FB juga sudah siap-siap ya. Dari Lubuk Linggau Pak Jabidi juga sudah konfirm. Cilengsi berjamaah di sana untuk berdiri bersama. Baik. Baik Bapak Ibu, mari kita niatkan lurus hati jiwa kita, lurus ke Allah. Tidak ada niatan apapun kecuali hanya ke Allah. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan pahala, tidak ada tujuan surga. Tujuan kita hanyalah kepada Allah. Luruskan niatnya. Lurus ke Allah. Lurus ke Allah. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk berzikir kepadamu ya Allah, untuk bersyukur kepadamu ya Allah, dan untuk beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Baik. Kendorkan seluruh otot. Bernafaslah dengan rileks. Biarkan nafas keluar masuk. Mulai saat ini kita biarkan semua apa yang terjadi pada tubuh kita geraknya nafas kita biarkan, sakitnya kaki
Kalau sudah mulai terasa, kita biarkan ada bagian tertentu yang gatal, tangan atau muka, kita biarkan. Kita akan berlatih zikir nafas level 1, yaitu ridho. Ridhoi apa yang terjadi pada tubuh kita. Kita ridho kepada nafas yang keluar masuk. Kita ridho kepada telinga yang mendengar apa-apa yang masuk di dalam telinga kita. Kita ridho kepada penglihatan apa yang terlihat oleh mata. Kita ridho dengan pikiran kita yang memikirkan sesuatu, yang memikirkan apa-apa yang muncul dalam pikiran kita. Tugas kita hanya ridho, menerima. Jangan direspon. Jika terasa gatal, biarkan gatal itu terjadi. Kalau sakit kaki kita, biarkan sakit itu terjadi, kecuali sangat terpaksa sekali. Kita biarkan. Sekarang fokus kepada nafas. Kita ridho nafas yang masuk. Iringi dengan sikap ridho nafas yang masuk. Kemudian ridhoi nafas yang keluar. Nafas masuk, ridho. Nafas keluar, ridho. Coba sikapnya ridho. Ridho itu menerima dengan penuh keikhlasan. Ridho itu menerima dengan penuh keikhlasan. Masuk, ridho, nafas keluar, ridho. Semakin kita ridho dengan hembusan nafas, semakin jiwa kita luas, semakin jiwa kita terasa terang, tenang. Nafas masuk, ridho, nafas keluar, ridho. Sampai benar-benar kita merasakan ridho di dalam setiap nafas masuk dan nafas keluar. Baik. Ini adalah zikir nafas tahap pertama. Ridho terhadap apapun yang terjadi pada tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita,
nafas kita, telinga kita, dan semuanya. Kita akan melangkah menuju kepada Allah kalau kita sudah ridho. Baik, kita akan belajar tiga nafas tahap kedua, yaitu belajar sadar Allah. Setiap nafas yang masuk dan keluar ada yang menggerakkan, bukan bergerak sendiri, atau kita yang menggerakkan, bukan. Ada yang menggerakkan, yaitu Allah. Sadarlah bahwa setiap nafas itu ada yang menggerakkan. Sadari nafas naik itu dinaikkan Allah. Sadari nafas turun diturunkan Allah. Masuknya nafas, sadari yang memasukkan nafas adalah Allah. Keluar nafas, yang mengeluarkan nafas adalah Allah. Nafas naik, nafas masuk, nafas turun. Bangkitkan kesadarannya. Kesadaran akan Allah yang menggerakkan nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Baik. Sadari bahwa yang menggerakkan nafas adalah Allah. Sadari Allahnya. Itulah yang saya maksud dengan sadar Allah. Menyadari nafas. Menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Pada level 2, Bapak dan Ibu belajar menyadari Allah. Baik. Level 2 adalah level kesadaran. Menyadari Allah dalam setiap nafas. Dan kita panggil Allah dengan sebutan Dia. Ketika masuk nafas dan keluar nafas, Allah. Dia Allah, Dia Allah. Allah. Semakin kita menyebut semakin jelas kesadaran itu akan Allah. Setiap dan Allah memperjelas, sangat memperjelas.
itu sebut asma Allah, Allah. Sampai kesadaran akan Allah itu betul-betul kita fahami, kita rasakan, betul-betul kita meyakini. Baik. Itu level 2, belajar menyadari Allah. Sekarang level 3. Level 3 ketika mendekatlah sedekat-dekatnya, taqarrub ilallah. Ketika mendekat, ketika Allah berserah. Mendekat ketika Allah pasrah. Mendekat ketika Allah pasrah. Mendekat ketika Allah pasrah. Bukan turun pasrahnya, tapi pasrah di wilayah di mana kita terakhir mendekat kepada Allah. Dekat pasrah, mendekat pasrah. Bukan kepada Allah di dalam ber-DN. Bapak Ibu yang ada di rumah, dilanjutkan sampai selesai. Silahkan untuk terus mendekat, pasrah, mendekat, pasrah. Allahu, Allahu, Allahu. Saya akan menyelesaikan siaran. Kita tetap berzikir. Hanya siarannya saja yang saya matikan. Tetap lanjut zikirnya sampai nanti ada isyarat selesai masing-masing.